Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 2 anak-anak bilangan rasional. Kita akan belajar operasi hitung bilangan rasional. Ada di halaman 54 sampai dengan 57. Baik, ibu langsung membahas. Materi pembelajaran C anak-anak, operasi hitung bilangan rasional. Setelah kalian membandingkan bilangan rasional, berikut ini kalian akan melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan rasional. Selain itu, kalian juga akan memberikan estimasi hasil operasi hitung yang melibatkan bilangan rasional. Eksplorasi 2.4 anak-anak, estimasi menggunakan pecahan. Di toko bahan dan peralatan membuat kue, banyak dijual cangkir ukur atau measuring cup dan sendok ukur measuring spoon untuk menakar bahan yang akan digunakan dalam resep. Terangannya anak-anak, SDM itu singkatan dari sendok makan, sedangkan SDT singkatan dari sendok teh. Kita cermati, ini sendok ukurnya ada 1 sendok makan, setengah sendok makan, 1 sendok teh dan setengah sendok teh. Sedangkan untuk cangkir ukurnya 1/4 cangkir, 1/3 cangkir, setengah cangkir dan 1 cangkir. Kita cermati untuk pecahan 1/4 ini lebih kecil daripada 1/3 anak-anak. 1/3 lebih kecil dari setengah dan setengah ini lebih kecil dari 1. Lakukan estimasi untuk menentukan sendok ukur atau cangkir ukur mana yang harus Karina gunakan untuk menakar kebutuhan di bawah ini. Kita cermati untuk yang ke-1 anak-anak, 1/3 sendok makan saus tiram. Berarti kita menggunakan sendok makan karena 1/3 ini kurang dari setengah anak-anak. 1/3 ini kurang dari setengah, maka kita menggunakan sendok ukur setengah sendok makan. Terus di sini menggunakan sendok ukur setengah sendok makan anak-anak. Berarti ini setengah 1/2 SDM. Lanjut, yang kedua anak-anak, sekarang 3/4 sendok teh garam. Ini kalau 3/4 ini anak-anak kurang dari 1 anak-anak, lebih dari setengah, kurang dari 1. Ini sendok teh, berarti kita menggunakan ini sendok ukur 1 sendok teh. Ini menggunakan sendok ukur 1 sendok teh, 1 SDT. Lanjut yang ketiga anak-anak, 9/10 cangkir kaldu. Ini kita cermati, 9/10 ini sudah mendekati 10/10 atau 1 anak-anak. Maka kita gunakan untuk cangkir ukurnya yang 1 ini anak-anak. Ini berarti menggunakan cangkir ukur 1 cangkir. Lanjut yang keempat. Sekarang ini 1/5 cangkir kecap asin. 1/5 ini kurang dari 1/4 anak-anak. Berarti kita cukup menggunakan 1/4 cangkir ini untuk cangkir ukurnya. Terus di sini menggunakan cangkir ukur 1/4 cangkir. Lanjut ke pembelajaran 1, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Ayo mengingat kembali, tentukan hasil operasi hitung bilangan rasional di bawah ini. Ada 4 soal, ibu bahas satu persatu. Ibu mulai dari soal ke-1 anak-anak, 6/7 dikurang 3/7. Ini sama dengan, karena ini penyebutnya sudah sama anak-anak, sama-sama 7, kita langsung mengurangkan bisa.
7, 7, 7. Penyebutnya 7. 6 dikurang 3, ini pembilangnya kita kurangkan. 6 dikurang 3, 3. Berarti jawabannya 3/7. Lanjut ke soal kedua. 2 dikurang 1/2 atau 2 dikurang setengah. Caranya 2 ini 2 utuh. Ini bilangan bulat 2 utuh. Yang 1 kita pinjamkan, yang 1 masih utuh. Ini menjadi 2/2 anak-anak. Ini dijadikan per 2 karena di sini penyebutnya 2. Yang 1 utuh dari sini nih menjadi 2/2. Selanjutnya dikurang dengan 1/2. Bentuknya seperti ini bisa anak-anak. Sama dengan 1. Ini per 2. 2 dikurang 1, 1. Hasilnya adalah 1/2. Lanjut ke soal ketiga, 5/8 ditambah dengan 1/4. Ini sama dengan, ini karena penyebutnya belum sama, harus kita samakan dulu anak-anak. Caranya seperti ini, kalau anak-anak masih lupa, kita cari kelipatan persekutuan terkecil ini dari 4 dan 8. Kelipatan 4 itu 4, 8, 12 dan seterusnya, sedangkan kelipatan 8 itu 8, 16 dan seterusnya. KPK-nya yang ini adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka ini kita jadikan seperti ini, boleh gabung jadi 1 juga boleh, menjadi per 8 seperti ini. 8 ke 8 tetap dikali 1, berarti kita mindahkan saja. 4 menjadi 8 ini dikali 2, penyebutnya, maka pembilangnya dikali 2. 1 kali 2, 2. Sama dengan ini per 8, 5 ditambah 2, 7. Hasilnya 7/8 anak-anak. Lanjut ke soal keempat, 11/6 dikurang 4/9. Ini sama dengan, ini tandanya kurang. 6 dan 9, nanti anak-anak bisa menghitung seperti ini kalau lupa. Ini KPK-nya adalah 18 anak-anak. Ini KPK-nya 18. 6 menjadi 18 ini dikali 3. Pembilang dikali 3. 11 kali 3, 33. Tandanya kurang. 9 jadi 18 ini kali 2, penyebutnya, pembilang juga kali 2, jadi 8. Ini hasilnya sama dengan sini per 18. 33 dikurang 8, 25 anak-anak. Ini hasilnya sama dengan 25/18. Kalau mau dijadikan pecahan campuran seperti ini, kita bagi bersusun. 25 dibagi 18 dikali 1, 18. 25 dikurang 18 ini 7, sisa 7 ini digunakan 7/18. Kalau pecahan campuran menjadi 1, 7/18. Lanjut ke eksplorasi 2.5, penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Yang ke-1, Karina mencatat 3 resep kue tradisional dari nenek dan hendak membuatnya di akhir pekan nanti. Berikut resep ketiga kue tersebut. Ada kue Nagasari, kue talam, dan kue surabi. Ini adalah bahan-bahannya anak-anak, serta ukurannya sudah disiapkan pada setiap resep kue. Karina perlu berbelanja tepung beras, gula pasir, dan santan. Sebelum pergi ke pasar, Karina menghitung kebutuhan bahan tersebut untuk ketiga resepnya. Untuk pertanyaan A ini, tuliskan dalam operasi matematika banyak tepung beras yang dibutuhkan. Kemudian hitunglah kebutuhan tepung beras tersebut. Ini untuk kue Nagasari, ini 1/3/4 cangkir. Untuk kue talam, 1/3 cangkir. Dan untuk kue surabi, setengah cangkir anak-anak. Ini berarti kita jumlahkan. Ini kita tulis dalam operasi matematika anak-anak. Ini untuk yang A. Berarti kita tambahkan 1/3/4. 1/3/4. Kita tambah dengan 2/1/3, 2/1/3. Kemudian ditambah dengan 1/2 anak-anak. Ini Bu lanjutkan ke bawah. Ini caranya untuk yang bulat, bilangan bulat ini Bu tambahkan dulu. Berarti 1 ditambah dengan 2. Ini selanjutnya yang ini langsung 4, 3, dan 2 ini KPK-nya 12 anak-anak. Ibu jadikan seperti ini. 4 menjadi 12 ini dikali 3.
Nih, atas kali 3. 3 kali 3, 9. Selanjutnya tandanya tambah. 3 menjadi 12 ini kali 4 atas bawah. 1 kali 4, 4. Tambah lagi. 2 menjadi 12 ini kali 6 atas dikali 6. 1 kali 6, 6. Ini sama dengan 1 ditambah 2 ini 3. Selanjutnya di sini per 12. Ini 19 anak-anak. 19 per 12. Karena pembilangnya masih lebih besar dari penyebutnya, maka ini kita sederhanakan anak-anak. Ini 19 dibagi 12 kali 1, 12. Ini sisa 7, kita naikkan 7 per 12. 1 utuh ini kita tambahkan dengan 3 menjadi 4. Ini per 12. Ini jadi 7. 47 per 12 cangkir. Ini yang dibutuhkan. Lanjut yang B anak-anak, tuliskan dalam operasi matematika banyak gula pasir yang dibutuhkan, kemudian hitunglah kebutuhan gula pasir tersebut. Baik, kita cermati. Ini 8,5 sendok makan gula pasir untuk kue Nagasari, untuk kue talam 6,5 sendok makan gula pasir, dan untuk kue Surabi 2 sendok makan gula pasir. Baik, Ibu bahas di sini sebelah kanan. Berarti kita jumlahkan anak-anak. Nih 8,5 nih ditambah dengan 6,5. Nih selanjutnya ditambah dengan 2 anak-anak. Nih sama dengan bilangan bulatnya kita tambahkan dulu. 8 ditambah dengan 6 ditambah dengan 2. Selanjutnya di sini sudah sama penyebutnya yaitu 2, kita tinggal menulis 1 ditambah 1 seperti ini, sama dengan ini 8 ditambah 6, 14 ditambah 2, 16, 16, 2 per 2, 2 per 2 itu sama dengan 1, berarti ini sama dengan 17 ini sendok makan satuannya. Lanjut yang C anak-anak, tuliskan dalam operasi matematika banyak santan yang dibutuhkan, kemudian hitunglah kebutuhan santan tersebut. Kita cermati untuk kue Nagasari 3,5 cangkir, untuk kue talam 2/3 per 4 cangkir, dan untuk kue Surabi ini santannya 1,5 cangkir. Baik, Ibu bahas di sini. Ini untuk kebutuhan santannya berarti 3,5 ini ditambah dengan 2/3 per 4 ini ditambah dengan 1,5 anak-anak, 1,5. Ini sama dengan bilangan bulatnya kita tambahkan dulu. 3 ditambah 2 ditambah 1. Selanjutnya untuk pecahannya 2 dan 4 ini KPK-nya 4. 2 menjadi 4 ini dikali 2. Ini atas bawah. Berarti 2 ditambah dengan sini 4-nya tetap. 3 ditambah dengan 2 per 4. Sama dengan 3 ditambah 2, 5 tambah 1, 6. Ini per 2 ditambah 3, 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 2, 7, 7 per 4. Ini sama dengan ini 7 per 4 kali 1, 4. Kita kurangkan sisa 3, kita naikkan 4, 3 per 4. Ini 1/3 per 4, 1 utuh ini kita tambahkan dengan 6 menjadi 7, 3 per 4. Satuannya cangkir anak-anak. Ini selanjutnya yang D, operasi hitung apa yang kalian gunakan untuk menghitung kebutuhan tepung beras, gula pasir, dan santan? Operasi hitung penjumlahan anak-anak. Operasi hitung penjumlahan boleh ditambah operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan juga boleh. Ayo berkomunikasi anak-anak, komunikasikan pada teman kalian bagaimana kalian menyusun strategi untuk menghitung kebutuhan tepung beras, gula pasir, dan santan untuk ketiga resep di atas dengan efektif dan efisien. Ibu memberi alternatif jawaban dan juga sudah Ibu bahas di atas. Agar efektif dan efisien caranya dengan menjumlahkan bilangan bulatnya lebih dulu, baru kemudian menjumlahkan bilangan pecahannya. Kegiatan yang kedua anak-anak,
Karina membeli 1 kantong kecil tepung beras, 1 kantong gula pasir, dan 1 teko santan. Nih, kita cermati. Ini tepung berasnya, ini gula pasirnya, 1 kantong kecil untuk tepung beras, selanjutnya 1 kantong gula pasir, dan juga ini 1 teko santan. 1 kantong kecil tepung beras setara dengan 10 cangkir tepung beras. 1 kantong gula pasir ini setara dengan 20 sendok makan gula pasir. 1 teko santan setara dengan 6,5 cangkir santan. Yang anak-anak, dengan melakukan estimasi, tentukan ketercukupan bahan-bahan yang dibeli pada tabel berikut. Tabel 2.7 ketercukupan bahan kue. Yang ke-1, bahan yang tersedia 1 kantong kecil tepung beras setara dengan 10 cangkir tepung beras. Untuk kue Nagasari kebutuhannya 1/3/4, kue talam 2/1/3, kue surabi setengah cangkir. Tadi sudah kita hitung jumlahnya. Ini sekitar 4 cangkir lebih. Kalau tersedia 10 cangkir berarti cukup. Betul cukup di sini. Lanjut yang kedua, bahan yang tersedia 1 kantong, ini harusnya 1 kantong gula pasir setara dengan 20 sendok makan gula pasir. Kue Nagasari 8,5 sendok makan, kue talam 6,5 sendok makan, dan kue surabi 2 sendok makan. Ini setengah tambah setengah 1, 15, 17 tadi sudah kita hitung. Kalau yang tersedia 20 berarti cukup. Nih. Lanjut yang ketiga, 1 teko santan setara dengan 6,5 cangkir santan. Kita hitung, ini untuk kue Nagasari 3,5, kue talam 2/3/4, kue surabi 1,5. Ini bilangan bulatnya saja anak-anak. Ini 3, 25 tambah 6, ini 3 tambah 25 tambah 1, 6. Ini sudah 6,5, masih kurang 3/4 dan juga setengah. Berarti tidak cukup anak-anak, Ibu tulis di sini. Tidak cukup. Lanjut yang B anak-anak, lakukan operasi hitung untuk menentukan ketercukupan tepung beras, gula pasir, dan santan. Operasi hitung apa yang kalian gunakan? Karena ini untuk menghitung ketercukupan, ini 10 cangkir dikurangi dengan bahan untuk membuat kue Nagasari, kue talam, dan juga kue surabi. Untuk tepung berasnya, maka kita menggunakan operasi hitung pengurangan anak-anak. Ibu mulai dari tepung beras terlebih dahulu. Ini ke-1, ketercukupan tepung beras dulu. Ketercukupan tepung beras ini berarti ada 10 cangkir. 10 kita kurangi dengan bahan yang diperlukan, yaitu 1/3/4. Ini ditambah dengan 1/1/3 ditambah dengan setengah. Ini yang digunakan. Ini sama dengan 10 dikurang dengan 4, 7/12 anak-anak. Tadi sudah kita hitung yang 4, 7/12 tadi. Ini sama dengan, caranya seperti ini. Ini 10 ini kita pinjamkan 1 utuh menjadi seperti ini, menjadi 9 menjadi per 12 seperti ini biar mudah. 12/12 dikurang dengan 4, 7/12. Ini sama dengan 9-nya dikurang 4 yang bilangan bulat, selanjutnya ditambah dengan ini per 12, 12 dikurang 7. Ini sama dengan 9 dikurang 4, 5. Ini 12 dikurang 7, 5/12. Jadi masih sisa 5/12 cangkir. Ini berarti cukup anak-anak ini. Lanjut yang kedua, ini ketercukupan gula pasir anak-anak. Ini ketercukupan gula pasir tadi 20 nih dikurang dengan nih 8,5 ditambah 6,5 ditambah 2 ini sama dengan 20 dikurang 17, berarti masih sisa 3 satuannya sendok makan, sisa 3 sendok makan. Sekarang ini
ketercukupan santan anak-anak. Nih, ketercukupan santan. Nih, yang tersedia 6,5. Nih, dikurang dengan ini tadi 3,5 ditambah dengan 2/3/4 ditambah dengan 1,5. Berarti 6 sama dengan ini 6,5 dikurang dengan ini 6, 7/3/4 dikurang 7/3/4. Ini sama dengan seperti ini anak-anak. Ini 5, 6, 7/3/4. Ini hasilnya minus anak-anak nanti. Berarti 6 dikurang 7 dulu. 6 dikurang 7. Selanjutnya di sini setengah atau nanti diberi tanda tambah juga boleh. Tambah di sini setengahnya. Setengah itu sama dengan 2/4. Jadi kan ini 2 dikurang dengan 3. Ini tidak. Ini sama dengan 6 dikurang 7 berarti minus 1 ditambah dengan yang di sini nih per 4. 2 dikurang 3 ini minus anak-anak. Nih minus 1/4 berarti minus 1 ditambah 1/4 minus 1/4. Satuannya tadi adalah cangkir anak-anak. Perlu Ibu ingatkan kembali kalau operasi hitung yang digunakan adalah ini operasi hitung yang digunakan adalah pengurangan. Operasi hitung pengurangan anak-anak. Pertanyaan C anak-anak, apakah ada bahan yang tersisa? Berapa banyak sisanya? Baik, kalau kuenya dibuat, ini apakah ada bahan yang tersisa? Jawabannya ada. Nih, bahan yang tersisa. Sisa adalah tepung beras, dan gula pasir anak-anak tadi. Dan gula pasir. Nih. Tepung beras tersisa 5/12 cangkir. Nih. Dan gula pasir tersisa 3 sendok makan. Selanjutnya pertanyaan D anak-anak. Apakah ada bahan yang kurang? Berapa banyak kekurangannya? Nih ada. Tadi bahan yang kurang adalah santan anak-anak. Nih bahan yang kurang adalah santan. Nih. Kekurangan santan ini sebanyak 1/4 cangkir anak-anak. Kekurangannya tadi 1/4 cangkir. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.